Ya, saudaraku, pada kesempatan ini kita akan masuk di dalam pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang penggunaan nama Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, didasarkan pada analisa kritik teks dan aparatus. Dari perspektif kritik teks, tidak terdapat varian tekstual utama dalam manuskrip Perjanjian Baru Yunani yang menentang penggunaan kata Iesos. Di sini saya membacanya secara letterlek Iesos, tetapi sebenarnya di dalam gramatikal kita juga dapat menyebutkannya sebagai Yesus. Nah, Nestle Aland 28 dan UBS 5 secara konsisten mencatat bahwa Yesus adalah bentuk baku dalam semua sumber Yunani utama seperti Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus. Dan ini menunjukkan bahwa para penulis Perjanjian Baru dan komunitas Kristen mula-mula menerima nama Yesus dan menyebarluaskan bentuk Yunani ini secara sah dan luas. Namun, penggunaan bentuk Yunani ini tidak menghapus pentingnya pemahaman terhadap bentuk Ibraninya, yaitu Yeshua HaMashiach. Bahkan, pemahaman terhadap kata Yasha, itu menyelamatkan, dalam bentuk Yehoshua, itu memberi bobot soteriologis yang penting terhadap identitas Yesus, sebagaimana dinyatakan di dalam Matius 1 ayat 21. Engkau akan menamakan dia Yesus. Di sini menggunakan Iesos, bukan Yeshua HaMashiach, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, berkenaan dengan konsistensi tekstual dalam manuskrip Perjanjian Baru, maka di dalam analisa kritik teks, nama Iesos atau Yesus yang digunakan di dalam Perjanjian Baru Yunani menunjukkan satu konsistensi yang luar biasa di antara manuskrip-manuskrip utama. Edisi Nestle Aland 28 dan United Bible Society atau UBS 5 mencatat bahwa bentuk Iesos atau Yesus adalah bentuk baku yang ditemukan secara konsisten dalam sumber-sumber utama seperti Kodeks Sinaiticus dan juga Kodeks Vatikanus. Hal ini menunjukkan bahwa para penulis Perjanjian Baru dan komunitas Kristen awal sepenuhnya menerima dan menyebarkan bentuk Yunani ini sebagai representasi resmi dari nama Yesus. Nah, konsistensi ini penting karena ia mencerminkan kesepakatan umat Kristen awal tentang bagaimana nama tersebut harus ditransliterasikan ke dalam bahasa Yunani Koine yang menjadi alat komunikasi universal pada waktu itu. Nah, berkaitan dengan pentingnya varian tekstual dalam konteks historis, di sini kita perlu untuk memahami lebih dalam. Jadi meskipun tidak ada varian tekstual utama yang menantang penggunaan kata Iesos atau Yesus, hal ini tidak berarti bahwa proses transliterasi nama Yesus dari Ibrani ke Yunani itu tidak melibatkan pertimbangan mendalam. Bahasa Yunani Koine sebagai bahasa internasional saat itu memungkinkan pesan Injil untuk dijangkau oleh audiens non-Yahudi. Namun, pemilihan bentuk Iesos atau Yesus itu bukan sekedar transliterasi semata, tetapi juga ada refleksi atas upaya untuk menjaga makna teologis asli dari nama Yeshua, sebagaimana dikemukakan oleh teolog Kristen Yahudi Amy Jill Leibman yang mengatakan
bahwa penggunaan nama atau kata Iesus atau Yesus dalam bahasa Yunani Koine adalah usaha untuk mempertahankan kedalaman spiritualitas Yahudi tanpa mengorbankan kemudahan komunikasi dengan dunia Helenistik. Nah, berkaitan dengan makna soteriologi dari nama Yesus, bahwa nama Iesus atau Yesus memiliki makna soteriologis yang sangat mendalam. Terutama ketika kita mempertimbangkan konteks Matius 1 ayat 21, di mana malaikat Tuhan menyampaikan kepada Yusuf, "Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Dalam ayat ini, nama Yesus atau Yeshua secara eksplisit dihubungkan dengan perannya sebagai penyelamat. Kata Yasha dalam bahasa Ibrani yang merupakan akar dari kata Yehosua dan Yeshua itu berarti menyelamatkan dan menolong. Oleh karena itu, nama Yesus bukan hanya sebuah identitas pribadi, karena masih terkait dengan Yasha, Yehosua, dan Yosua, tetapi juga simbol ada janji Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui Mesias yang dijanjikan. Makna ini mencerminkan hubungan langsung antara nama tersebut dan misi penyelamatan Yesus. Nah, meskipun nama Yesus atau Yesus telah menjadi bentuk baku di dalam Perjanjian Baru Yunani, penting juga untuk memahami bahwa akar kata Ibrani dari nama ini, yaitu Yeshua, tetap membawa bobot teologis yang signifikan. Nama Yeshua mencerminkan janji Allah yang terutama di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu janji penyelamatan melalui Mesias. Ketika Yesus dilahirkan, namanya tidak hanya menjadi identitas pribadi, tetapi juga simbol janji Allah yang terpenuhi. Seperti yang dijelaskan oleh teolog reformasi Johannes Calvin, bahwa nama Yesus adalah manifestasi kasih karunia Allah yang tidak terbatas. Karena melalui nama tersebut, Allah telah memberikan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, pemahaman akar dari Ibrani, dari nama ini, itu sangat penting untuk memahami makna teologis yang lebih mendalam. Nah, berkaitan dengan nama Yesus dalam identitas Kristiani, nama Yesus menjadi pusat iman bagi umat Kristen di seluruh dunia. Dalam tradisi Kristen, panggilan kepada nama Yesus itu mencerminkan keyakinan akan kuasanya sebagai Tuhan dan penyelamat. Paulus, salah satu penulis utama di dalam Perjanjian Baru, seringkali menekankan pentingnya nama Yesus ini sebagai pusat iman Kristen. Misalnya dalam Filipi 2 ayat 9-11, Paulus menulis, "Jadi Allah menjadikan dia, Yesus, berkuasa atas segala sesuatu, supaya dalam nama Yesus setiap lutut akan bertelut, baik di langit maupun di bumi, baik di alam bawah tanah, dan setiap lidah menyebut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa." Nama Yesus menjadi titik fokus iman, karena melalui nama tersebut, orang-orang percaya mengakui kuasa penyelamatan yang ditawarkan, yang dibawa oleh Yesus Kristus.